Hi everyone, welcome to Physics Easy. Di video kali ini kita akan belajar mengenai dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Sebelumnya di kelas 10 kalian sudah mempelajari mengenai dinamika partikel, yang mana benda dianggap sebagai suatu titik materi. Pada kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tetapi untuk gerak rotasinya. Masuk materi. Pernahkah kalian naik komedi putar atau menyaksikan atraksi tong setan? Pasti seru ya tong setan itu. Dalam benda tegar, ukuran benda tidak diabaikan, sehingga gaya-gaya yang bekerja pada benda dapat menyebabkan gerak translasi dan rotasi terhadap suatu poros. Pada gerak rotasi, benda bergerak berputar pada porosnya. Begitupun dengan dua video ini. Komedi putar dan atraksi tong setan dikatakan melakukan gerak rotasi karena lintasannya berbentuk lingkaran dan ada sumbu sebagai pusatnya. Pertanyaannya, bagaimana dengan dinamika gerak rotasi tersebut? Dinamika gerak rotasi benda tegar. Gerak rotasi benda dapat diamati dalam berbagai peristiwa di lingkungan kalian. Mulai dari bola yang menggelinding, gerak engsel pada pintu, gerakan katrol, skrup, dan roda. Itu semua merupakan contoh gerak rotasi benda. Sebagian besar gerak rotasi yang dialami benda tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi ada sesuatu yang menyebabkan benda tersebut berotasi. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana sebuah benda dapat berotasi dan apa yang menyebabkannya. Kita bisa melakukan percobaan untuk menentukan pengertian dari suatu benda tegar. Coba kita lihat di sini ada dua buah, anggap aja ya, di sini merupakan batangan. Batangan A itu adalah besi dan batangan B adalah adonan tepung. Dua buah batangan ini nantinya akan kita berikan sebuah gaya. Nah, maksudnya gini, apabila kedua benda ini diputar dengan memegang salah satu ujungnya, nah, kira-kira apa yang akan terjadi gitu loh. Di sini kita akan melihat bagaimana sebuah benda A yang padat seperti besi itu berputar, kemudian bagaimana benda B yang terbuat dari adonan tepung itu berputar. Kita akan membandingkan. Ternyata hasilnya adalah benda A bentuknya relatif tetap, sedangkan benda B akan mengalami perubahan bentuk. Pada putaran dengan frekuensi tertentu, benda B akan meregang dan tidak kembali ke bentuk semula. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Dari pengertian benda tegar tadi, kita menemukan sebuah kata torsi. Torsi nama lainnya adalah momen gaya. Apa itu torsi? Oke, untuk melihat suatu benda diam menjadi bergerak translasi atau bergerak lurus, kamu perlu mengerjakan sebuah gaya pada benda itu. Analog dengan itu, untuk membuat suatu benda tegar berotasi atau berputar terhadap suatu porosnya, kamu perlu mengerjakan torsi pada benda tersebut. Momen gaya atau torsi merupakan besaran yang mengakibatkan benda berotasi atau berputar. Pertanyaannya sekarang adalah, besaran-besaran apakah yang berkaitan dengan torsi tersebut? Sekarang kita akan melakukan pembahasan mengenai video dari percobaan tentang torsi atau torka ini. Sekarang kita lihat ada sebuah pintu. Tentu saja setiap pintu itu memiliki gagang pintu. Gagang pintu ini fungsinya adalah untuk membuka pintu dan mengunci pintu tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa, oke, kita beralih dulu ke gerak lurus ya. Pada gerak lurus atau gerak linier, kita mengetahui berdasarkan hukum kedua Newton bahwa ketika sebuah benda dikenakan sebuah gaya, maka benda tersebut akan bergerak atau berpindah tempat. Nah, sekarang kita coba nih untuk gagang pintu ini.
Ketika gagang pintu ini kita dorong ke arah samping, entah ke depan atau ke belakang ya, ternyata tidak mengalami perubahan apapun ya, tidak berpindah tempat. Nah, kalau misalnya gagang pintu ini kita berikan gaya yang lebih besar ke arah depan, tidak bergerak juga. Tapi kalau misalnya gagang pintu ini kita gerakkan ke bawah, ternyata gagang pintu ini bisa berputar ya. Nah, kalau kita gerakkan ke bawah berarti putarannya searah jarum jam. Gagang pintu ini bergerak searah jarum jam, dia mengikuti poros yang ada di tengahnya ini. Itu. Nah, perhatikan di situ. Porosnya ada di tengah. Sehingga dapat kita katakan bahwa gaya yang kita berikan akan menghasilkan torka. Torka itu adalah hasil kali gaya dengan lengan momennya. Sekarang kita coba percobaan lain. Di sini ada sebuah demonstrasi yang menggunakan papan putih besar sebagai background. Kemudian ada paku pinus yang berfungsi sebagai perekat dari papan kertas yang lebih kecil. Nah, nanti paku pinus ini berfungsi juga sebagai poros. Jadi kalian bisa melakukan di rumah, misalnya backgroundnya kalian ganti dengan kotak, kardus, atau triplek bisa juga. Kemudian nanti papan kertasnya kalian gunakan kertas cover yang lebih tebal. Nah, sekarang kita perhatikan. Nanti, dari percobaan ini kita akan memberikan perlakuan pada papan kertas kecil ini dengan berbagai arah gerakan, dan kita akan memperhatikan bagaimana arah gerakan dari papan kertas ini. Oke, sekarang kita perhatikan. Kita akan memberikan perlakuan pertama pada papan kertas kecil ini. Nah, sekarang kalau papan kertas ini kita berikan gaya ke arah atas. Kita berikan gaya ke arah atas berarti dia bergerak ke atas ya. Tuh. Ternyata papan kertas kecil ini tidak berpindah tempat, tidak berpindah, melainkan dia hanya mengalami gerak rotasi yang arahnya itu adalah searah putaran jarum jam. Nah, searah putaran jarum jam. Tetapi dia tidak berpindah karena dia memiliki poros. Jadi, gerakan searah jarum jam itu terhadap titik porosnya yang ada di paku pinus ini. Tadi sudah bisa kita lihat kalau misalnya kita berikan gaya ke atas, ternyata gerakannya searah jarum jam. Sekarang, kalau kita berikan perlakuan kedua terhadap papan kertas ini dengan memberikan gaya ke arah bawah, seperti ini. Maka kalian perhatikan gerakannya. Maka gerakannya itu berlawanan dengan gerakan di perlakuan pertama. Jadi dia itu berlawanan arah jarum jam. Di sini bisa kita lihat, dia gerakannya berlawanan arah jarum jam. Jadi gaya yang kita berikan ke arah bawah menghasilkan gerakan rotasi yang berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa dari video yang sudah kita lihat bersama tadi dapat diketahui bahwa paku pinus berfungsi sebagai poros atau sumber rotasi. Ini kesimpulan kita lagi ya. Sedangkan perpanjangan garis gaya kita sebut sebagai garis kerja gaya. Dan jika gaya yang diberikan jari tangan atau garis kerja gaya tadi tegak lurus terhadap lengan momen atau lengan kertas, maka lengan kertas berfungsi sebagai lengan gaya. Namun jika gaya yang diberikan tidak tegak lurus, maka lengan gaya merupakan jarak yang tegak lurus dari sumbu rotasi dengan garis kerja gaya. Berdasarkan fakta ini, besar gaya putar atau momen gaya tidak hanya ditentukan oleh besar gaya tersebut, tetapi juga ditentukan oleh panjang lengan gaya. Hubungan ketiga faktor ini diberikan dengan persamaan berikut. Di sini kita bisa lihat, tau itu torka itu lambangnya tau ya, itu dibaca tau, sama dengan R dikali F, di mana R itu nanti adalah lengan momen, F itu adalah gaya. Tapi kalau dia membentuk sudut tertentu, maka tau rumusnya adalah RF sin theta. Di sini keterangannya, tau sama dengan momen gaya, satuannya Newton meter, F adalah gaya yang bekerja, satuannya Newton, dan R lengan gaya, satuannya meter, theta sudut antara garis kerja gaya F dengan lengan gaya R. Satuannya derajat. Nah, seperti halnya gaya F, torsi atau tau juga termasuk vektor.
yang memiliki besar dan arah ya. Jadi besaran vektor itu memiliki besar dan arah. Bedanya adalah arah torsi hanya dua, yaitu searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kedua arah torsi ini cukup dibedakan dengan memberikan tanda positif atau negatif, supaya konsisten dengan aturan matematika dan aturan lain yang kita gunakan, misalnya seperti momentum sudut dan gaya Lorentz. Maka penentuan arah positif untuk torsi mengikuti aturan kaidah tangan kanan sebagai berikut. Kita menggunakan tangan kanan, nggak boleh tangan kiri ya. Tangan kanan jempolnya kita naikkan, kemudian keempat jari kita lipat. Nah, arah keempat jari ini kita lihat menentukan arah dari gerak rotasi tersebut. Kalau untuk gambar ini, dia arah rotasinya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Nah, di situ kalau jarum jam kan seperti gambar ini, gambar jam seperti di atas. Di sini kita bisa menyepakati bahwa positif torsi itu bernilai positif jika berlawanan arah jarum jam. Sementara torsi bernilai negatif jika dia searah jarum jam. Sekali lagi, ini adalah kesepakatan aku doang. Lihat di sini ada sebuah gambar. Di sini aku menggambar sebuah tongkat ya. Tongkatnya ini memiliki poros yang ada di ujung kiri ini. Kemudian kita berikan gaya yang membentuk sudut theta terhadap, anggap aja 30 derajat sudutnya ya. Jadi gaya ini membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Dari sini kita bisa melihat bahwa gaya yang miring tersebut atau gaya yang membentuk sudut tersebut kita harus buat secara tegak lurus terhadap lengan momen. Sekali lagi, lengan momen itu adalah jarak antara poros ke garis kerja gaya. Nah, dari gaya tersebut kita bisa melihat bahwa arah dari gerak tongkat ini searah jarum jam. Kemudian gaya yang sudah kita proyeksikan tadi menjadi F sin 30 derajat. Sehingga untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan persamaan tau sama dengan RF sin theta. Jadi RF sin 30 derajat karena sudutnya 30 derajat. Jika lengan momennya itu berjarak 2 meter dan gayanya 10 Newton, maka 2 dikali 10 dikali sin 30 derajat itu setengah ya. Maka hasilnya adalah 10 Newton meter. Ingat, satuan torka adalah Newton meter. Tapi yang perlu kalian ingat, karena arahnya searah jarum jam, maka dia harus kita beri tanda negatif, sehingga hasilnya adalah minus 10 Newton meter. Memberikan sama juga tongkat juga, tapi gaya yang aku berikan itu ke arah atas sebesar 20 Newton. Sementara panjang tongkat ini adalah 20 cm. Di sini kita sudah bisa melihat bahwa gaya tersebut sudah tegak lurus terhadap arah lengan momennya. Dan kita lihat karena dia mengarah ke atas sementara porosnya di samping kiri, maka arahnya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Karena sudah tegak lurus, berarti kita langsung aja bisa menggunakan rumus tau sama dengan R dikali F. Karena berlawanan arah jarum jam positif, berarti positif 0,2 kali 20 sama dengan positif 4 Newton meter. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Salah satu ujung sebuah jungkat-jungkit dinaiki anak yang masanya 25 kg. Ujung satunya dinaiki anak yang masanya 30 kg. Jarak masing-masing anak dari titik tumpu adalah 1 meter dan 0,5 meter. Berapakah torsi masing-masing dan berapa torsi totalnya? Kemana arah putaran batang? Di sini kita bisa lihat, gambarnya kita lengkapi dulu karena kurang jelas ya. 30 kg, 25 kg, di sini 0,5 meter, di sebelahnya 1 meter. 30 anak yang 30 kg karena dia menekan papan jungkat-jungkit, maka akan muncul sebuah gaya yang kita sebut sebagai gaya berat. Gaya beratnya itu massa dikali G, 300 Newton. Sementara anak yang 25 kg kita berikan gaya F2, M2 kali G berarti 250 Newton. Di sini kita bisa lihat lengan momen anak pertama itu 0,5 anak pertama tadi 1 meter, sementara lengan momen anak kedua adalah 0,5 meter. Yang ditanyakan ada 3 pertanyaannya. Torsi masing-masing berarti tau 1, tau 2, kemudian kalian cari lagi torsi totalnya berarti tau total dan kemana arah putaran batang jungkat-jungkit tadi gitu.
Sekarang kita bisa cek satu-satu. Di sini kita bisa kerjakan terlebih dahulu tau 1, tau 2, dan nantinya lanjut dengan tau total. Tapi kita lihat dulu arahnya. Karena porosnya di tengah, maka kita lihat anak yang 30 kg itu berlawanan arah jarum jam, sedangkan anak yang 25 kg searah jarum jam gerakannya. Karena dia menekannya ke bawah semua ya. Karena porosnya di tengah, kita lihat arahnya seperti itu. Sekarang kita cek tau 1. Tau 1 itu R1 kali F1, karena dia tidak membentuk sudut lebih kecil dari 90 ya. Berarti 0,5 dikali F1-nya kita anggap 300 Newton tadi ya. Berarti 150 Newton meter. Sementara tau 2-nya, ya ini berarti kita lihat tandanya dulu. Tandanya berlawanan arah jarum jam berarti positif. Oke, berlawanan arah jarum jam positif. Selanjutnya kita cek tau 2. Tau 2 atau torsi yang kedua ini arahnya ternyata searah jarum jam. Berarti kita beri tanda negatif. Negatif R2 dikali, hapus dulu ya. Jadi nulisnya R2 dikali F2 aja dulu. Nah, di sini R2-nya itu nilainya 1 meter, sementara F2-nya bernilai minus 250 Newton karena dia searah jarum jam. Berarti jawabannya minus 250 Newton meter. Arahnya kemana? Searah jarum jam. Karena dia negatif berarti searah jarum jam. Tadi aku salah sebut. Dari sini kita bisa mencari torsi totalnya. Torsi total di sini berarti torsi 1 ditambah torsi kedua. Nah, kita masukkan 150 ditambah, ternyata torsi keduanya negatif ya. Berarti negatif kali positif negatif. Jawabannya adalah 100 Newton meter. Arahnya kemana? Karena dia negatif berarti searah jarum jam. Ya, searah jarum jam karena dia negatif. Oke. Sekarang kita beralih ke materi berikutnya, yaitu momen inersia benda diskrit atau partikel. Jika sebelumnya kita mengenal istilah torka sebagai analog gaya pada gerak rotasi, maka kita harus pula mengenal yang namanya momen inersia. Momen inersia di sini adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berotasi pada porosnya. Momen inersia ini analog di gerak lurusnya itu adalah massa. Nah, sehingga secara matematis dapat dirumuskan I sama dengan mr kuadrat. Jadi, momen inersia itu adalah massa dikali R pangkat 2. R itu adalah jarak satuannya meter ya. Momen inersia kilogram meter per second. Nah, sekarang kalau benda yang kita ingin hitung itu terdiri atas susunan partikel atau titik. Nah, jika benda tersebut melakukan gerak rotasi, maka momen inersia yang dihasilkan itu merupakan hasil dari penjumlahan momen inersia setiap partikel penyusunnya. Kalau ada 3 buah partikel, maka dijumlahkan dari 1 sampai ke 3-nya. Nah, jika suatu benda tegar tidak dapat ditampilkan sebagai kumpulan partikel, melainkan merupakan distribusi massa yang kontinu, penjumlahan dengan tanda sigma pada persamaan harus diganti dengan metode integrasi. Adapun momen inersia benda tegar dapat ditunjukkan sebagai tabel di sebelah kanan ini ya. Di situ ada beberapa benda kayak batang silinder, termasuk silinder pejal, bola pejal dengan momen inersia yang sesuai dengan bentuk bendanya. Tambahan lagi yang ketinggalan di sini ada lempeng tipis, poros melalui sumbu gerak, dan ada lempeng tipis, poros seperti tampak pada gambar. Itu momen inersianya berbeda-beda, ya. Sekarang kita lihat contoh soal. Di sini ada 2 contoh soal. Nah, masing-masing itu berbeda. Kalau soal yang pertama itu dia partikel, bendanya partikel. Kalau soal kedua itu dia berupa benda tegar silinder pejal, ya. Berarti cara pengerjaannya menggunakan persamaan berbeda. Kalau nomor 1 dia menggunakan rumus I sama dengan mr kuadrat karena partikel. Kalau nomor 2 dia menggunakan rumus momen inersia silinder pejal, yaitu I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Tapi satuannya tetap sama. Sekarang kita akan membahas mengenai hukum kedua Newton untuk gerak rotasi.
Dalam hukum kedua Newton untuk gerak translasi atau gerak lurus, kita mengenal persamaan F sama dengan M kali A. Karena percepatan itu kita hubungkan dengan percepatan sudut, hubungannya adalah A sama dengan alfa dikali R, alfa percepatan sudut ya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa persamaan F sama dengan M alfa R. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan R, maka hasilnya adalah FR sama dengan M alfa R kuadrat. M dikali R kuadrat itu I, F dikali R itu tau. Jadi rumus hasilnya adalah tau sama dengan I kali alfa. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada sebuah roda berbentuk cakram homogen, jari-jari 60 cm, massa 100 kg. Momen gayanya 200 Nm. Yang ditanya adalah percepatan sudut roda tersebut. Jadi yang ditanya alfa, diketahui ini, jangan lupa R-nya diubah dulu ke meter. Kemudian kita pertama cari I-nya dulu ya, momen inersianya dengan rumus setengah mr kuadrat, ketemunya di 18 kg meter kuadrat. Selanjutnya gunakan rumus tau sama dengan I kali alfa untuk mencari alfanya. Jawabannya 11 radian per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita beralih ke subbab baru, yaitu hukum kekekalan momentum sudut. Kita perhatikan video berikut. Di video ini kita bisa melihat ada seorang atlet ice skating. Di sini dia melakukan lompatan dan berputar. Ketika dia ingin berputar, perhatikan di situ gerak tubuhnya, posisi tubuhnya, dan akhirnya seperti apa. Oke. Kita bahas ya. Dalam gerak lurus, kita mengenal besaran momentum linier yang dinyatakan dengan P sama dengan M dikali V. Nah, pada gerak rotasi yang analog dengan momentum linier ini kita sebut dengan momentum sudut. Nah, di mana momentum sudut ini adalah hasil perkalian antara momen inersia dan kecepatan sudutnya. Jadi, momentum sudut itu rumusnya dapat ditulis secara matematis dengan L sama dengan I dikali omega. L itu momentum sudut, satuannya kilogram meter kuadrat per sekon. Yang perlu kalian ingat nih, bahwa momentum sudut merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Nah, arah momentum sudut sendiri dapat kita tentukan dengan aturan tangan kanan seperti di subbab sebelumnya tentang torsi. Sekarang kita beralih ke hukum kekekalan momentum sudut. Seperti halnya hukum kekekalan momentum linier yang menyatakan bahwa jika pada suatu sistem tidak bekerja resultan gaya luar, maka momentum linier sistem bersifat kekal. Maka analog dengan itu bahwa bunyi hukum kekekalan momentum sudut sendiri adalah jika tidak ada resultan momen gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sudut sistem adalah kekal atau tetap besarnya. Secara matematis dapat dirumuskan hukum kekekalan momentum sudut ini dengan L awal sama dengan L akhir. Ingat, L itu adalah momentum sudut ya. Jadi I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Oke, sekarang kita akan menganalisis video atlet ice skating tadi ya. Prinsip hukum kekekalan momentum sudut diaplikasikan oleh pemain ice skating ketika melakukan putaran. Saat akan memulai putaran badan, pemain ice skating akan merentangkan lengannya. Hal ini bertujuan agar momen inersia pemain akan semakin besar karena jarak lengan dengan badan bertambah, sehingga kecepatan sudutnya menjadi lebih kecil. Hal sebaliknya dilakukan ketika dia ingin mempercepat gerakan berputarnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada seorang penari balet yang memiliki momen inersia 8 kg meter persegi ketika lengannya terentang dan 2 kg meter persegi ketika merapat. Sementara kecepatan penari berputar itu 3 putaran per sekon dalam keadaan tangan terentang. Pertanyaannya adalah laju putaran penari ketika lengannya merapat berapa? Langsung aja kita gunakan rumus I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Sehingga omega 2 sama dengan I1 dikali omega 1 dibagi I2. Di sini kita bisa lihat angka-angkanya kita substitusikan. I1-nya tadi 8 ketika lengannya terentang. Omega 1-nya 3 putaran per sekon. Terus I2-nya 2, berarti 8 kali 3 per 2, 12 putaran per sekon. Jadi momen laju putaran penari ketika kedua lengannya merapat adalah
12 putaran per sekon. Selanjutnya kita masuk ke subbab baru, yaitu keseimbangan statis sistem partikel. Dalam sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut, sehingga gaya yang bekerja pada partikel hanya menyebabkan gerak translasi tanpa ada gerak rotasi. Sehingga dalam hal ini kita bisa menuliskan syarat yang berlaku bagi keseimbangan sistem partikel hanyalah keseimbangan translasi, yaitu sigma F sama dengan 0. Kita bagi lagi, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sebelumnya di materi tentang hukum Newton kita mengetahui bahwa ada suatu fungsi kelembaman yang dikatakan bahwa benda mengalami keseimbangan translasi. Artinya benda terus diam atau benda bergerak lurus beraturan sesuai hukum ke-1 Newton. Tetapi untuk materi keseimbangan benda tegar, keseimbangan yang dimaksud dalam hal ini adalah keseimbangan statis sistem partikel, yang berarti benda terus-menerus diam tanpa bergerak sedikitpun. Nah, sekarang kita beralih ke keseimbangan tiga gaya yang secara sederhana dapat diuraikan dengan menggunakan aturan sinus dalam segitiga atau rumus sinus. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa F1, F2 dan F3 masing-masing menghadapi suatu sudut yang berbeda-beda. F1 sudut beta, F2 sudutnya gamma, dan F3 sudutnya alfa. Dalam hal ini kita bisa berlakukan persamaan rumus sinus. F1 per sin beta sama dengan F2 per sin gamma sama dengan F3 per sin alfa. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada dua buah tali yang membentuk sudut 30 dan 60 derajat. Tali kedua sudah diketahui nilainya 30 Newton. Sekarang gambarnya kita buat versi lengkapnya. Dari gambar bisa terlihat T1 itu menghadapi sudut 150 derajat. 150 derajat itu didapatkan dari 90 ditambah 60 derajat. Kemudian T2 menghadapi sudut 120 derajat, didapatkan hasil dari 90 ditambah 30 derajat. Sedangkan W menghadapi sudut 90 derajat, didapatkan dari 30 ditambah 60 derajat. Langsung saja kita menggunakan persamaan sinus. Karena yang diketahui itu T2 dan yang ditanyakan massa, maka kita hanya menghubungkan W per sin 90 derajat sama dengan T2 per sin 120 derajat. Mg per 1 sama dengan 30 per setengah akar 3. Hasilnya adalah M kali 10, 30 per setengah akar 3. 30 bagi 10 kan 3, berarti M sama dengan 2 akar 3. Untuk mengetahui kenapa bisa langsung dapat 2 akar 3, sekarang aku jelaskan secara terpisah. Itu kan kita lihat 3 per setengah akar 3. 3 per setengah akar 3 ini 2-nya kan bisa kita naikkan ke atas, jadinya 3 kali 2 per akar 3. 3 kali 2 per akar 3 ini selanjutnya kita sederhanakan menjadi seperti ini. Di situ kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. 3 kali 2 itu 6, 6 akar 3. Akar 3 kali akar 3 kan 3. 6 dibagi 3, 2. Berarti jawabannya 2 akar 3 kg. Sekarang kita masuk ke keseimbangan statis benda tegar. Suatu benda tegar disebut seimbang statis jika benda tegar itu tidak bergerak translasi dan juga tidak bergerak rotasi. Jadi ada dua syaratnya, harus tidak bergerak secara translasi atau gerak lurus dan tidak juga bergerak secara rotasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah syarat dari keseimbangan statis benda tegar ini sama seperti keseimbangan statis pada partikel tadi? Kita lihat gambar di samping itu ada dua orang anak bermain unggat-unggit ya kita sebutnya, aku nggak tahu kalau di tempat kalian. Kita akan bahas selanjutnya. Di sini kita bisa lihat bahwa suatu benda tegar berada dalam keseimbangan statis bila mula-mula benda dalam keadaan diam dan resultan gaya pada benda sama dengan 0. Serta torsi terhadap titik sembarang yang dipilih sebagai poros juga harus sama dengan 0. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut nih. Resultan gaya harus sama dengan 0. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. Dibagi lagi, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Berikutnya, untuk resultan torsi harus sama dengan 0, berarti sigma tau sama dengan 0.
Berarti ada tiga syaratnya, ada dua syarat ya. Sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Kita lihat ada beberapa contoh aplikasi keseimbangan statis benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemain akrobat yang berjalan di atas tali dengan membawa tongkat yang panjang. Pemain ini memegang tongkat tepat di tengah-tengah. Akibatnya, gaya berat tongkat pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar sama besar dengan arah berlawanan sehingga terjadilah keseimbangan rotasi. Nah, selanjutnya yang kedua contohnya adalah seorang petani memikul dua buah keranjang yang dihubungkan dengan sebuah bambu atau kayu. Di situ petani memegang bambu tepat di tengah-tengah. Akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi. Ini menyebabkan petani lebih mudah membawa keranjangnya, membawa kedua keranjangnya ini. Jadi, aku jelasin dua contoh ini ya, silahkan kalian cari contoh-contoh yang lain. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada dua orang anak yang masing-masing masanya 25 dan 50 kg. Yang putri 25, yang putra 50. Yang putri lengan momennya 3 meter dari pusat rotasi, sedangkan yang putra 1,5 meter dari pusat rotasi. Berarti kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya itu yang sudah ada di dalam soal, massa dan lengan momen. Lengan momen lambangnya R. Kemudian dari sini kita lihat yang ditanyakan adalah apakah kedua anak itu dalam keadaan seimbang atau tidak. Dari sini kita lengkapi dulu diagram gaya bebasnya. Masing-masing anak memiliki gaya berat yang menyebabkan papan jungkat-jungkit berotasi. WP gaya berat untuk anak putri 250 Newton dan WL gaya berat untuk anak laki-laki yang nilainya 500 Newton. Kalau gaya berat yang putri ini, kalau kita teruskan, maka arahnya itu berlawanan arah jarum jam jadi positif, sementara yang putra searah jarum jam. Kita cari dulu momen gaya masing-masing anak, yaitu untuk yang putri 750 Nm positif karena berlawanan arah, yang putra minus 750 Nm. Kemudian kita hubungkan dengan syarat keseimbangan yaitu sigma tau sama dengan 0. Berarti kita cari sigmanya atau momen gaya totalnya. Jumlahkan 750 dikurang 750 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka dalam keadaan seimbang. Kita masuk ke subbab terakhir yaitu tentang titik berat. Titik berat di sini merupakan suatu titik di mana resultan gaya gravitasi partikel-partikelnya terkonsentrasi di titik ini. Kita perhatikan gambar ini ya, di situ ada pemain akrobat yang memegang banyak sekali piring-piringan, tetapi piring-piringan itu tidak jatuh ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tentu saja pemain akrobat ini sudah memperkirakan di manakah letak titik berat masing-masing barang bawaan mereka itu ketika mereka dalam posisi seperti apapun sehingga tidak akan jatuh. Di sini adalah salah satu contoh penerapan titik berat yang menyatakan resultan torsi dari gaya gravitasi partikel-partikel pada titik beratnya haruslah 0, sehingga mereka dalam keadaan seimbang dan bisa melakukan atraksi dengan baik. Bagaimana sih cara menentukan titik berat? Di sini ada dua versi cara menentukan titik berat. Yang pertama adalah titik berat dari berbagai benda homogen yang bentuknya teratur atau memiliki sumbu simetri. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mencari perpotongan diagonalnya. Maka disitulah letak titik beratnya. Kemudian yang kedua, untuk titik berat benda gabungan dari benda-benda homogen yang teratur, maka titik beratnya dapat dicari dengan rumus. Yang pertama, kalau misalnya bendanya itu berupa benda berat, berarti sigma WR, benda panjang ya, WR XR, di situ XY 0-nya. Untuk benda luas dan untuk benda volume masing-masing sesuai dengan rumus yang aku sampaikan di sini. Tinggal mengganti W diganti dengan A atau A diganti dengan V. W itu gaya berat, A itu luas, V itu volume.
Berikut tabel titik berat untuk benda homogen. Bisa dilihat di sini, ini sudah lengkap. Contohnya aku ambil nomor 3, 5 spejal beraturan. Berarti Y0-nya 1/4 dikali tinggi. Untuk X0-nya tidak ada karena dia sifatnya tinggi. Sekarang kita masuk ke contoh soal lagi nih. Mudah-mudahan nggak bosan ya kalian ya. Kalau bosan ya jalanin aja. Benda bidang homogen pada gambar di samping mempunyai ukuran seperti gambar, tentukan koordinat titik beratnya. Di sini yang perlu kalian cari adalah nilai A, X, dan Y untuk masing-masing bidang. Bidang 1 aku anggap yang bidang segitiga, bidang 2 aku anggap bidang persegi. Bidang segitiga A1-nya setengah alas kali tinggi, luasnya ya, berarti 6 cm persegi. X1-nya setengah kali 4, berarti 2 cm. Dan Y1-nya 6 ditambah sepertiga kali 3 sama dengan 7 cm. Kenapa harus ditambah 6? Karena posisi segitiga itu berada di atas persegi, berarti 6 ditambah sepertiga kali 3 itu rumus aslinya, jadi 7 cm. Untuk persegi panjang, luasnya panjang kali lebar, berarti 24 cm persegi. X2-nya setengah kali 4, 2 cm. Dan Y2-nya setengah kali 6, 3 cm. Selanjutnya masukkan ke rumus titik berat. Di sini karena bentuknya luas, berarti kita gunakan rumus luas. X0-nya ketemu 2 cm dan Y0-nya ketemu 112/30, yaitu 3,8 cm. Jadi titik beratnya adalah 2 cm dan 3,8 cm. Oke, the last one yaitu jenis-jenis keseimbangan. Ada 3 jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral. Nah, kalau keseimbangan stabil ini, benda itu kembali ke kedudukan semula ketika gangguan kecil dihilangkan. Sementara keseimbangan labil, benda tidak akan kembali ke kedudukan semula ketika gangguan kecil dihilangkan. Dan kalau keseimbangan netral itu gangguan kecil yang diberikan tidak akan mempengaruhi keseimbangan benda tersebut. Contohnya seperti ini. Yang A itu adalah keseimbangan stabil, yang B keseimbangan labil, dan yang C contoh keseimbangan netral. Baik, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. See you next video.